Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ibu Windy hari ini? Baik, bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Windy minta waktunya ya Iya, sebentar. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Adapun di sini saya akan sampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Bu ya. Yang ingin Ibu lakukan, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran yang baik bagi murid begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Mana Bu, sudah siap? siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan, kemudian tujuannya apa dalam pembelajaran tersebut. Eh, Kalau untuk pembelajaran kali ini yaitu matematika. Untuk tujuannya yaitu peserta didik dapat menentukan bilangan yang muncul sebelum dan sesudah dari sebuah bilangan asli sampai dengan 10. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan kembali bilangan asli sampai dengan 10 menggunakan benda konkret di sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan lambang bilangan asli sampai dengan 10. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada tiga begitu ya Bu? Tujuan pembelajarannya tadi ada tiga itu ya Bu ya, yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Untuk area pengembangannya yaitu dua ya yang saya gunakan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Tadi Ibu bilang ada dua aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya yang ingin dikembangkan. Nah, yang ingin saya dengar dari Ibu adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran ataupun media pembelajarannya. Kalau untuk strateginya, saya menggunakan diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau untuk model, saya menggunakan PBL, pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya, diskusi dan penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang sudah terintegrasi pendidikan atau pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian model pembelajarannya problem based learning atau berbasis masalah. Kemudian dengan metode diskusi kelompok dan juga penugasan gitu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Kalau untuk media pembelajaran sendiri, saya menggunakan kartu angka dan juga games garis bilangan. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa? Di hari apa dan di jam berapa? Kalau untuk kelasnya, saya di kelas 1 hari Senin jam kedua yaitu jam 8 sampai jam 9. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 1 di jam kedua gitu ya Bu ya. Nah, kemudian nanti saya akan ke sana ya Bu ya, akan melihat atau melakukan supervisi kelas. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu gitu ya nanti ya Bu ya. Nah, setelah itu Bu melakukan setelah saya melakukan observasi nanti, kita juga akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Itu Bu ya, siap ya Bu ya? Nah, sebelum kita akhiri kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapat dari praobservasi hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas.
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang Baik. dengan saya, Bu ya, Iya. pada saat praobservasi. Sampai ketemu nanti di hari Senin Senin, depan. Ya, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Terima kasih ya, baik. Bu ya. Ya, Sama-sama. baik demikian. Selamat pagi semuanya. Jawab. Selamat pagi Ibu Guru. Coba pilih. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Berdoa. Kita pakai musik ya, biar semangat ya. Oke, Kak Riki. Tangannya, yang Kristen tangannya begini, yang Islam tangannya begini. Pilih tangannya. Ayo, seperti ini. 1, 2, 3, Kak Riki. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Oke, siapa yang mau pimpin ke depan? Mari, ayo. Kakak. Ratna yang isyarat, kita gunakan isyarat, Muli berucap ya. Oke. 1. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam belajar hari ini. Amin. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, Salota, terima kasih. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita akan mengenalkan lambang bilangan ya. Siapa yang tahu lambang bilangan? 1 sampai dengan 10 ya. 1 sampai dengan 10. Nanti kita mau ada games juga ya. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan dulu di depan ya. Kita mau membilang 1, 10. Nah, di sini siapa yang tahu? Coba, ayo, angkat kening. Sarwata, ayo, Sarwata. Kita membilang sambil berisyarat ya. Charlotta berisyarat 1. Tuh, sambil ucapkan 1, 2, 2, 3. Mana suaranya? 3, 4, 4, 5,
Iya. Delapan. Tadi kita sudah belajar tentang angka bilangan 1 sampai dengan 10 toh. Sudah. Terus kemudian kita juga sudah main apa namanya nih? Firly. Main games ya. Main games berhitung secara acak sampai dengan 10 dan juga hitung mundur secara acak 10 sampai dengan 1. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas kalian ya. Nanti dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, angkat tangannya, lalu Ibu mau lihat hasil tugasnya. Oke? Siap, Firly? Oke. Ya. Nanti dikerjakan. Oke. Mana pensilnya? 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 Nih. Ya, nomor 1 itu kerjakan 1 sampai dengan 10 berurutan ya. Terus yang kedua, kerjakan 10 sampai dengan 1. Hitung mundur ke belakang ya. Coba ayo kerjakan dulu. Oh ya, Firly masih aja. Coba kita lihat di sini hasil tugasnya. Ayo. Nah, di sini maju di depan baru kasih tunjuk ke teman-teman ya. Oke, ini hasilnya. Bagaimana perasaannya? Tadi kita sudah belajar perasaannya bagaimana. Senang? Senang? Kalau senang, wajahnya seperti apa? Firly, kalau senang? Oh iya, Firly senyum. Senang ya? Senang. Sarota? Senyumnya bagaimana? Senang. Oke. Nah, karena sekarang waktunya sudah siang, jadi kita berdoa dulu ya. Berdoa pulang. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Pimpin doa di depan. Firly. Nggak usah tunjuk teman. Firly sudah. Mari, ayo kita berdoa. Oke. Ya, teman-teman lihat ya. Teman-teman bilang, teman-teman sebelum kita marilah kita berdoa yang Islam tangannya bagaimana? Ratna yang Kristen tangannya bagaimana? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini. Amin. Beri salam, coba beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Nah, besok masuk lagi sekolah ya. Nanti pulang dari sekolah makan makanan yang bergizi ya. Diulangi lagi kembali pelajaran tadi ya dengan ibu atau ayah di rumah ya. Biar nanti besok ke sekolah kita bisa semangat lagi belajar ya. Belajar untuk mengulangi pelajaran tadi. Siap? Siap? Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Haryati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manokwari. Bersama saya ada Ibu Windy Astuti Kumalasari. Selamat siang Ibu Windy. Selamat siang. Dari SLB Pancakasi Kabupaten Manokwari. Saya masih ingin berbincang-bincang dengan Ibu Windy terkait kegiatan observasi yang tadi sudah dilakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Bu ya. Iya. Ya. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Windy terkait jalannya observasi yang tadi baru saja dilakukan di dalam kelas. Sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu.
Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu Windy terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung tadi Bu? Ya. Baik, terima kasih. Untuk perasaan saya sendiri, awalnya merasa gugup karena merasa diawasi ya. Tetapi dengan berjalannya pembelajaran, saya merasa rileks kembali seperti pembelajaran biasanya. Yang jelas, saya merasa senang karena pembelajaran bisa berlangsung hingga selesai. Baik, alhamdulillah Bu ya bisa Iya. berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area perkembangan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas? Ya, berdasarkan RPP yang saya buat ya Bu ya. Kalau untuk area pengetahuan yang sudah saya lakukan adalah pembahasan materi tentang mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Keterampilannya siswa mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oke, baik. Jadi area perkembangan berkaitan pada pengetahuan dengan keterampilan seperti Iya. itu Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang menurut Ibu sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Ibu? Eh, Kalau untuk penyampaian materi boleh dikatakan berhasil, tetapi tidak semua anak dapat menuntaskan pemahaman dengan baik. Kendalanya ya, kendala bisa dari saya seorang guru, misalnya kekurangan menyediakan berbagai macam materi. Tadi saya hanya menyiapkan materi pembelajaran bilangan 1 sampai dengan 10 dengan game saja. Kalau hambatan siswa itu ada yang kurang aktif, ada yang harus saya dorong terus, dan pokoknya intinya bergantung kepada guru. Baik, jadi area perkembangan tadi berkaitan pada pengetahuan dan keterampilan gitu Bu ya. Menurut Ibu sejauh ini sudah bagus yang tadi sudah sampaikan. Namun memang masih ada kekurangan seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran tadi di kelas Bu? Eh, Kurang aktif ya, Ya. karena mungkin karena kondisi kekhususannya ya. Tadi kan ada tunarungu. Kalau tunarungu tuh kan akan lambat memahami perintah guru. Ada juga tadi anak saya yang mengalami hambatan intelektual sehingga kurang percaya diri. Nanti mungkin berarti saya akan berusaha mengembangkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, baik. Jadi tadi bilang Ibu ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian dia selalu mengandalkan guru seperti itu ya. Nah, kira-kira Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah memang di dalam pembelajarannya itu mereka kurang fokus atau apa? Kira-kira penyebabnya seperti apa itu? Itu karena yang tadi saya sampaikan yaitu karena kekhususannya sendiri. Jadi ada yang anak-anak yang tunarungu, tunagrahita. Jadi mereka itu tergantung kepada guru sendiri gitu. Iya, baik. Tadi Ibu sampaikan bahwa rencana ke depan Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa Iya. begitu ya Bu ya. Jadi gaya belajar siswa itu kan ada yang visual, ada yang auditory, dan ada juga yang kinestetik seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu Bu ya. Nah, kemudian dibanding dengan apa yang tadi Ibu sudah lakukan. Iya. Saya tunggu lagi ya Bu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak. Nah, kira-kira nih Bu akan melakukan perubahan yang Ibu tadi rencanakan itu kapan seperti itu? Mungkin kalau untuk itu belum saat ini ya Bu ya. Tapi saya akan berusaha secepatnya akan saya lakukan nanti. Oke, baik.
Jadi nanti Ibu Windy barangkali akan berusaha untuk di awal semester berikutnya lagi ya, atau di akhir semester seperti itu Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu dan atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan terrealisasi dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sukses selalu buat Ya, Ibu. terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.